Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, sejak dulu hingga sekarang masih banyak yang percaya bahwa diabetes itu identik dengan usia lanjut. Padahal kenyataannya kondisi ini mulai berubah. Penyakit kronis seperti diabetes sudah banyak ditemukan di usia muda, bahkan pada mereka yang terlihat aktif dan sehat. Seperti narasumber kita hari ini, Lila Shiva. Di usianya yang masih muda, pola hidupnya berantakan, stres kerja, dan ini nih, mengonsumsi makanan manis sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Awalnya ia memang sering merasakan beberapa keluhan kesehatan. Namun, semuanya itu dianggap sepele. Hanya efek kelelahan katanya. Hingga akhirnya berat badannya turun drastis. Dan ketika dia diperiksa, gula darahnya tinggi. Parah. Kondisinya pun mulai memburuk sampai ia mengalami koma akibat komplikasi. Ia pun sadar dan langsung mengubah pola hidupnya hingga rutin menjalani pengobatan. Pemirsa, diabetes tidak mengenal usia. Ingat itu. Jangan tunggu tubuh jatuh baru sadar. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Aditya Herpavi. Terima kasih rekan saya Boy Noya. Pemirsa, apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pengingat bagi kita semua, oke? Diabetes datang menyerang usia muda dan ini menjadi peringatan keras. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk Anda. Hari ini sudah hadir bersama kita ada para praktisi kesehatan. Ada Mas Boy dan juga Mas Yohanes. Dan juga seorang narasumber nih yang sudah hadir di Go Healthy untuk bercerita bahwa dia ada riwayat diabetes dan juga perlu mendapatkan solusi tambahan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak info sehat berikut ini. Pemirsa Go Healthy, berikut adalah info sehat bagi Anda yang membutuhkan lada. Diabetes akibat autoimun yang muncul perlahan pada orang dewasa. Seperti apa? Silahkan, Mas Yohanes. Ya, jadi pemirsa, LADA kepanjangannya adalah Latent Autoimmune Diabetic in Adult atau sering disebut dengan diabetes tipe 1,5, merupakan suatu kondisi diabetes yang terjadi pada usia muda tetapi disebabkan karena autoimun. Autoimun ini akan menyerang pankreas sehingga produksi insulin akan menurun. Nah, saya akan memberikan kepada Anda pemirsa perbandingan antara diabetes tipe 1, 2, dan 1,5. Berikut penjelasannya. Kalau kita bandingkan antara diabetes tipe 1, 2 maupun LADA, ini yang paling bermakna adalah resistensi insulin. Di mana pada diabetes tipe 1 ini tidak ada kondisi resistensi insulin. Sedangkan pada tipe 2 dan LADA ini ada kemungkinan terjadi resistensi insulin. Dan perbedaan yang jelas adalah kadar insulinnya. Pada diabetes tipe 1 yang terjadi pada sejak kecil, ini insulinnya ini bisa sangat rendah ataupun tidak ada. Tetapi pada LADA ini hanya rendah saja insulinnya karena pankreas itu dirusak secara perlahan-lahan sampai akhirnya usia dewasa baru muncul gejala-gejala yang ditimbulkan akibat insulin yang tidak ada atau terjadi resistensi insulin, yaitu tubuh kebal terhadap insulin yang diproduksi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena autoimun tersebut. Nah, orang-orang dengan LADA ini akan merasakan
pada saat usia dewasa minum obat diabetes tetapi tidak ada perubahan pada kadar gula darahnya. Jadi ketika terjadi kondisi demikian, ayo cek ke dokter supaya memastikan apakah Anda masuk kategori lada atau tidak. Terima kasih banyak informasinya Mas Yo. Kalau kita ngomongin tentang lada ini, kita jadi teringat dengan masalah diabetes yang mungkin saja dialami oleh keluarga kita. Atau mungkin Anda sendiri. Nah, ini kayaknya berhubungan sama narasumber yang sudah hadir di sebelah saya nih. Syifa, apa kabar Mbak Syifa? Baik, kabar baik Mas. Kabar baik. Thank you. Saat ini Syifa sehari-hari sibuknya apa? Kalau saat ini sih Syifa lebih ke konten aja, jadi full time content creator saat ini. Yes. Sebelumnya pernah bekerja? Iya, sebelumnya corporate kerjanya memang. Apa? Di bidangnya apa? Public relations kebetulan. Pantesan ya. Boleh tahu nggak mostly konten isinya apa yang kamu share? Kalau saat ini sih lebih fokus ke health awareness ya, terutama juga tentang diabetes gitu. Jadi sekarang saya lebih banyak banget menyebarkan tentang diabetes itu seperti apa. Kenapa? Karena pertama memang saya sudah mengalaminya diabetes, dan kedua menurut saya memang anak-anak muda itu agak awam sih tentang diabetes itu sendiri, karena kita ngiranya diabetes itu penyakit orang yang agak lanjut usia gitu ya. Jadi anak-anak muda juga menurut saya harus aware. Karena sekarang diabetes juga banyak sekali menyerang anak-anak muda. Kamu tahu pertama kali kamu punya diabetes itu umur berapa? Masih ingat? Di tahun lalu, baru banget tahun lalu di bulan Agustus. Mbak Syifa, saya boleh tanya sedikit, waktu itu angka kadar gula darahnya berapa? Waktu pertama kali tahu itu di 356 sih Mas. Wow. Pertama kali cek. Padahal normal itu kan 200, jadi itu sudah hampir 2 kali lipat dari angka normalnya. Kemudian sempat dicek kadar HbA1c-nya? Betul, jadi setelah cek gula darah sewaktu, saya memang sempat HbA1c, dan itu tuh di angka 11,5%. Tapi tadi dengan kondisi kadar gula darah yang tinggi, di HbA1c-nya tinggi, itu sampai separah apa kondisi diabetesnya waktu itu yang dialami oleh Syifa? Jadi memang begitu tahu HbA1c sekian, besoknya saya langsung ke IGD karena ngedrop sekali. Terus memang keesokan harinya langsung black out, langsung koma. Berarti Mbak Syifa itu sudah sampai mengalami suatu kondisi ketoasidosis ya? Iya, langsung karena ketoasidosis. gula darahnya yang tinggi tidak terkendali dengan baik, maka dia bisa menurunkan kesadaran. Itu langsung pusat kesadaran di otak. Bisa yang sampai koma ya? Iya. Koma berapa lama Syifa, boleh tahu? Waktu itu 12 hari komanya di ICU. Tapi total di rumah sakit sih hampir sebulan sih Mas. Jadi sempat divonis apa tuh waktu kondisimu koma? Artinya disampaikan apa ke keluarga? Waktu itu karena diabetesnya juga komplikasi, karena ada autoimmune hyperthyroidnya. Jadi jujur untuk kesempatan hidupnya tuh kecil sih katanya. Kalaupun bisa kembali, maksudnya hidup itu akan hilang ingatan kata dokter. Dan atau kehilangan kemampuan motorik waktu itu sih dibilanginnya. Tapi kalau tidak salah ada peristiwa besar juga yang terjadi di keluarga kamu ketika kamu sedang dalam keadaan koma. Yes. Apa Syifa? Betul. Mama saya meninggal saat saya koma. Jadi kamu tahu kamu tersadar dari koma, mama udah nggak ada? Iya, betul. Itu pun waktu saya kritis kedua baru saya tahu. Aduh, berarti maaf ya Mas. Ya nggak apa-apa. Sorry. It's okay. Ada yang mau disampaikan nggak kalau seandainya mama ada di sini, atau doa lah untuk mama? It's okay. Iya sih. Jadi saya ketemu mama saya tuh terakhir tanggal 17 Agustus. Saya ingat banget. Sebelum saya koma di tanggal 18 Agustusnya, beliau sempat meninggalkan saya di rumah sakit. Beliau balik pulang ke Surabaya karena mama nggak sanggup gitu ngelihat saya harus dipasangin alat. Yes. Dan pakai insulin juga waktu itu kan dari dokter udah menyatakan harus pakai insulin. Mama benar-benar nggak bisa terima, makanya beliau pulang ke Surabaya gitu. Jadi saya benar-benar udah lama banget nggak ketemu mama. Jadi kalau ditanya apa yang mau disampaikan, saya cuman pengen menyampaikan satu hal sih, kayak terima kasih buat semua cinta kasih yang mama beri gitu. Saya ada sampai detik ini juga karena doa-doa mama. Karena mama selalu bilang semangat ya Fa gitu, Tuhan Yesus pasti menolong. Terus saya juga
berharap mama bangga sama saya yang sekarang. Sekarang saya udah bisa normal lagi, udah sehat lagi, dan bisa banyak kasih awareness biar orang-orang di luar sana tidak mengalami juga yang seperti saya alami, seperti itu. Amin. Nah, kemudian Mbak Siva sekarang dengan kondisi diabetes yang diderita, mungkin sudah berdamai dengan obat-obatan, insulin yang digunakan, itu masih rutin ya digunakan ya? Masih rutin. Ya, itu tetap dilanjutkan supaya kadar gula darahnya tetap dalam kondisi yang optimal, terkendali, sehingga komplikasi untuk selanjutnya tidak terjadi. Tetapi masalahnya ada hasil pemeriksaan yang masih belum terkendali nih pemirsa. Oh, iya. Sebelum dilakukan pengambilan gambar, kita lakukan cek. Ternyata kolesterol Mbak Siva masih dalam kondisi yang tinggi. Di 207, normalnya harus di bawah 200. Jadi ini pun merupakan silent risk factor. Faktor resiko yang tersembunyi karena tidak ada gejala pada dasarnya, tetapi di dalam pembuluh darah sudah ada proses pembentukan plak-plak yang bisa berujung terjadinya sumbatan. Jadi kolesterol ini harus tetap dikendalikan, begitupun kadar gula darah. Saya sebenarnya pengen mengingatkan juga para anak-anak muda, remaja yang memang sekarang gaya hidupnya lebih suka makan yang manis-manis. Kalau Mbak Siva dulu makan manis itu memang suka, atau itu kayak pelarian dari stres pekerjaan, atau karena mau ngikutin tren aja? Sebenarnya ketiganya sih Mas, karena memang saya dari dulu sweet tooth banget orangnya, suka banget makanan manis. Tapi memang karena stres pekerjaan, saya cari pelarian apa ya yang bikin saya happy gitu kan. Yang pasti paling gampang coklat, es krim gitu kan. Jadi saya akhirnya menjadikan itu pelarian gitu. Ditambah lagi juga banyak makanan viral juga, jadi saya agak FOMO kan orangnya, sekalian saya bikin konten gitu kan, jadi ya udahlah terjadilah gitu. Oke, jadi ini saya sebenarnya mau mengingatkan Anda ya, bukan berarti tidak boleh makan yang manis-manis, tidak boleh mencari pelarian atau kompensasi dengan makan yang manis-manis, tapi sekali lagi Anda harus ingat batasannya, dan yang penting Anda harus periksa kadar gula darah Anda secara berkala. Itu. Ya, kalau begitu angkanya tinggi, apalagi tadi sudah mulai ada gejala-gejala ya. Biasanya gejala orang diabetes itu kemudian sering haus ya, cepat haus, kemudian cepat lapar, kemudian penurunan berat badan yang drastis, dan juga energi yang berkurang. Ya, ini yang menjadi satu tanda gejala yang kita harus waspadai. Kita cek kadar gula darah, lebih baik lagi kita cek kadar HbA1c-nya. Ini semua 4 pilar gaya hidup ini sudah dijaga. Tapi ternyata masih belum cukup. Karena terbukti masih ada angka-angka yang masih butuh dikendalikan ya. Karena ada resiko, ada faktor resiko di situ. Nah, ketika kita tahu angka ini masih aware, masih tanda kutip masih lampu kuning ya kalau kita bilang. Berarti kan perlu diadakan namanya upaya tambahan. Bener nggak? Yes. Setuju nggak? Betul, betul. Nah, ternyata pola hidup sehat yang dijalankan selama ini masih membutuhkan ekstra nih, action atau upaya tambahan. Apa kira-kira? Ada gambaran nggak? Belum tahu sih sebenarnya. Nah, ini. Selain pola hidup sehatnya harus tetap dilakukan, kemudian tadi obat-obatannya juga harus tetap dijalankan sesuai dengan anjuran dokter. Teknologi laser juga harus digunakan. Teknologi laser ini merupakan alat kesehatan portable yang tujuannya adalah untuk membantu menstabilkan kadar gula darah dan kolesterol. Karena dengan menggunakan teknologi laser, nanti si gula darah dan kolesterol ini akan diubah menjadi energi. Jadi ketika nanti Mbak Siva, pemirsa di rumah menggunakan teknologi laser, gula darah, kolesterol, asam uratnya akan dibantu distabilkan, energinya ditingkatkan. Selain itu, ketika gula darah, kolesterol, asam uratnya ini sudah diubah, maka dengan kata lain kualitas darah dan pembuluh darah akan dioptimalkan. Ini juga akan membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang terjadi pada pembuluh darah akibat kadar gula darah dan kolesterol yang tinggi. Jadi mulai dari sekarang Mbak Siva, ayo peduli kesehatan, prioritaskan kesehatan di atas segalanya. Begitu juga pemirsa di rumah. Dengan menggunakan teknologi laser, ini nanti faktor resiko terjadi komplikasi akan dibantu distabilkan. Sehingga komplikasi dapat dihindari.
Ya, jadi kalau kita bicara masalah kualitas darah, kan memang seluruh tubuh kita perlukan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Tapi khususnya untuk kepala, di mana di sana ada organ vital, kemudian ada panca indera kita, ya, yang semuanya ini memerlukan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Jadi dengan digunakan di rongga hidung, ini juga akan menjaga kesehatan kualitas darah dan pembuluh darah di kepala kita. Jadi kalau ada yang sering sakit kepala, kemudian ada yang gangguan keseimbangan atau vertigo, ada yang masalah migrain atau penurunan daya ingat, ya ini juga akan bisa terbantukan dengan penggunaan teknologi laser yang digunakan di rongga hidung. Kemudian juga kalau memang ada riwayat stroke ya atau pasca stroke, itu juga mencegah untuk terjadinya stroke berulang. Jadi ini suatu hal yang perlu Anda perhatikan ya, jadi mengenai kualitas darah dan pembuluh darah. Dan penggunaan teknologi laser ini juga bisa digunakan atau sebaiknya digunakan 2 kali sehari. Ya, jadi ini mengikuti ritme kehidupan kita di malam hari dan juga di pagi hari. Di malam hari ada hormon melatonin yang akan kualitasnya lebih baik sehingga tidur kita menjadi lebih berkualitas. Ini juga nanti akan berdampak pada kesehatan kita secara umum. Kemudian di pagi hari ada hormon serotonin, ini juga akan berdampak pada aktivitas kita sepanjang hari. Jadi malam tidurnya nyenyak, kemudian pagi aktivitas kita juga bisa lebih maksimal lagi ya. Jadi banyak hal yang Mbak Siva perlu diperhatikan ya. Artinya jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang sudah-sudah yang kemarin ya, sampai kemudian gulanya sangat tinggi, kemudian sampai harus dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Ini juga tentunya menjadi PR, apalagi usia Mbak Siva masih sangat muda yang masih memerlukan kesehatan yang baik saat ini sampai di kemudian hari. Akulaser ini alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat ada 3 teknologi. Teknologi laser, teknologi intranasal yang ke rongga hidung, dan juga teknologi NMES. Nah, ini yang dibutuhkan untuk Anda dan keluarga pemirsa sebagai upaya untuk mencegah termasuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat yang tinggi. Penggunaannya harus rutin ya, agar bisa mencegah dari terjadinya serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Akulaser hanya di GoGo Mall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Anda, termasuk Siva, bisa menikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Ini Siva, kalau kita hitung-hitung nih ya, kita cuma perlu menyisihkan kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Tuh, ringan kan? Kamu suka minum minuman manis, kopi, suka pesen ice cream tadi apa, itu kayaknya semua udah lebih dari 20.000 ya. Nah, ini untuk kesehatan loh ya. Jadi kemudahan cicilan ini agar kita semua ini tidak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan Akulaser. Untuk itu, ayo segera gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali di Go Healthy pemirsa, dan kami ada solusi sehat bagi Anda yang membutuhkan gangguan menstruasi yang perlu perhatian segera. Seperti apa solusinya? Silahkan Mas Boy. Jadi pemirsa Anda, khususnya wanita yang sudah mendapatkan menstruasi secara teratur, Anda perlu tahu mana yang disebut gangguan menstruasi, mana yang disebut dengan menstruasi yang normal. Jadi menstruasi yang normal itu ada 3 faktor yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah siklus. Jadi siklus normal itu adalah 28 hari plus minus 7. Kemudian berikutnya yang perlu Anda perhatikan adalah jumlah darah haid yang keluar. Ya, jadi antara 30 sampai 60 cc per hari. Jadi kurang lebih 3 sampai 5 pembalut per hari. Kemudian yang berikutnya adalah lama hari haid itu keluar, antara 3 hari sampai 10 hari. Kalau di luar pola tadi, maka kita sebut sebagai gangguan menstruasi.
Jadi kalau Anda misalnya 3 bulan berturut-turut tidak menstruasi atau darah haid yang keluar sangat banyak, lebih dari 5 pembalut per hari, kemudian disertai nyeri yang hebat, ya apalagi kalau kemudian ada keluar ASI pada payudara Anda padahal Anda tidak habis melahirkan. Kemudian kalau kemudian disertai dengan sakit kepala yang hebat, kemudian disertai dengan keluhan-keluhan lain yang terjadi pada tubuh Anda, misalnya rambut rontok, kemudian perubahan pada wajah menjadi sangat berjerawat, berminyak, dan hal-hal lainnya, ini merupakan gangguan yang Anda harus cari tahu kenapa masalah itu terjadi. Ya, jadi kalau kemudian ada gangguan pada pola menstruasi Anda harus berpikir bahwa ini ada kemungkinan masalah hormonal, adakah masalah tumor, ataukah gangguan metabolik pada tubuh Anda. Jangan Anda abaikan, Anda harus segera melakukan pemeriksaan, konsultasi untuk mencari tahu penyebabnya dan kemudian diatasi masalahnya. Terima kasih solusi sehatnya Mas Boy. Tadi Mbak Syifa ada masalah dengan menstruasi juga ya karena diabetesnya. Betul. Berarti relate dengan cerita atau solusi yang diberikan oleh Mas Boy gitu. Sempat berarti mengalami gangguan ya kalau kayak gitu ya? Iya, benar. Sekarang tapi sudah? Sekarang sudah normal. Wih, ini oke. Ya, jadi gangguan head kalau saya boleh tangkap ya, jadi masalah Mbak Syifa adalah melalui atau berkaitan dengan keseimbangan hormonal. Karena orang dengan diabetes itu juga resistensi insulin ini akan juga menyebabkan gangguan hormonal dan juga akan membuat gangguan pada menstruasinya. Ditambah dengan tadi masalah tiroidnya, ini juga masalah hormonal yang kemudian akan mengganggu siklus menstruasi dan juga ya yang perlu diperhatikan untuk para wanita adalah gangguan kesuburan. Ya, jadi intinya permasalahannya adalah kita harus jaga betul ya kualitas darah dan pembuluh darah kita ya. Jadi kalau tadi kita bicara masalah kolesterol, kita bicara masalah gula darah, kita bicara masalah asam urat dan juga masalah tensi, ini semuanya kalau tidak terkendali dengan baik maka akan mengganggu keseimbangan hormonal, akan mengganggu proses menstruasi dan akan mengganggu kesuburan pada wanita. Jadi ini khusus untuk para wanita yang memang punya masalah dengan menstruasi dan juga masalah dengan kesuburan, Anda harus jaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda sejak sekarang. Jadi Mbak Syifa dan pemirsa di rumah, di segmen sebelumnya Mas Boy sudah menjelaskan teknologi laser ini digunakannya sehari 2 kali pada pagi dan malam hari. Untuk waktunya itu antara 15 menit sampai 60 menit. Jadi setelah menggunakan paginya sudah digunakan ya udah dilepas. Itu malamnya digunakan habis itu sudah dilepas. Dia mati sendiri. Jadi dia Selesai. tidak Mati sendiri. digunakan dalam 24 jam. Yang penting adalah penggunaannya itu harus rutin dilakukan setiap hari supaya ketika digunakan rutin setiap hari maka ini akan mengoptimalkan kualitas darah dan pembuluh darah, membantu menstabilkan kadar kolesterol, kadar gula darah yang memang belum bisa terkendali. Tetapi perlu diingat, teknologi laser ini harus dibarengi dengan pola hidup sehat dan apabila Anda diresepkan obat-obatan dari dokter harus dikonsumsi sesuai anjuran dokter karena kesemuanya ini akan bekerja sama supaya kualitas darah dan pembuluh darahnya makin optimal. Ya, artinya kalau Anda mau sehat, Anda harus jaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Ya, jadi teknologi laser ini bisa digunakan untuk Anda yang masih sehat-sehat saja, belum punya masalah. Tapi tentunya pola hidup Anda belum tentu 100% sehat. Jadi Anda harus atau bisa menggunakan teknologi laser ini walaupun kondisi Anda saat ini baik-baik saja. Ini untuk upaya pencegahan. Kemudian untuk Anda yang sudah memang masalah, ya misalnya tensi sudah meningkat, gula darah, kolesterol, asam urat sudah meningkat, Anda juga bisa lengkapi dengan penggunaan teknologi laser di samping tadi pola hidup sehat dan juga obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Kemudian untuk mencegah terjadinya komplikasi, ya ini juga penting ya. Kalau kemudian sudah ada komplikasi stroke, kemudian ada serangan jantung, ada masalah dengan ginjal dan segala macam, ini juga Anda bisa gunakan untuk proses mencegah jangan sampai kemudian terjadi komplikasi yang berulang. Ya, jadi sekali lagi buat Anda berapapun usia Anda, apapun profesi Anda, ya apapun kondisi kesehatan Anda saat ini, Anda segera gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Sejauh ini dari obrolan kita hari ini apa yang sekiranya kamu dapatkan, Mbak Syifa? Aduh, banyak sekali ya insight-nya ya, perbincangan di hari ini. Karena juga maksudnya nggak hanya tentang diabetes ataupun autoimun, tapi juga solusi-solusi tambahannya juga saya banyak dapat insight. Thank you banget Mas Boy, Mas Sia, dan juga Mas Adi. Terima kasih banyak juga Syifa sudah berkenan hadir ke Go Healthy, sudah mau bercerita seputar pengalaman kesehatan yang kamu alami. Dan yang terpenting, kamu sudah siap take action? Yes. Oh, oke. Siap.
Mas Boy, Mas Yo, terima kasih banyak juga sudah Sama-sama Mas Adit. berkenan memberikan informasi yang begitu bermanfaat seputar teknologi laser ya pemirsa. Ingat ya, cerita hari ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pola hidup sehat harus dilakukan agar kita semua tetap sehat sampai kapanpun. Ayo, segera gunakan aku laser dari Gogomall. Karena Gogomall ini sudah hadir selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. Aku laser ini terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Resmi loh. Gogomall memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk memaksimalkan kesehatan Anda pemirsa. Dan fasilitas eksklusif ini hanya Anda dapatkan di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Anda juga bisa menikmati fasilitas cicilan ya, hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung tadi, kita hanya perlu menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Karena Gogomall sengaja memberikan kemudahan cicilan ini agar kita semua tidak perlu menunda lagi untuk bisa segera memiliki alat kesehatan aku laser. Ayo, segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda. Atau silakan untuk mendapatkan aku laser bisa langsung datang mengunjungi kafe showroom Gogomall yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Segera gunakan aku laser pemirsa, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Oke? Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan aku laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.